Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Kiranya kasih penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memulai persekutuan kita, persekutuan Brayat GKJ Mijen Semarang pada malam hari ini. Dengan bersama kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menaikkan pujian sebagai lagu pembukaan kita, Kidung Pasamuan Jawi, nomor 86, bait 1 sampai 4, Allah Maha Asih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan dengan menaikkan doa kita. Mari kita buka dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas rahmat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas tawa kebahagiaan di mana Tuhan menghadirkan saudara-saudara di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada malam hari ini kami juga bersuka cita mengucap syukur kepada-Mu karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan Engkau melalui persekutuan doa keluarga, melalui via Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati persekutuan pada malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yaitu Ibu Pendeta Septianingsih. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut-Nya adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Septianingsih, sama kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 389. 389, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu dan tempat saya persilahkan untuk membawa firman kita, Ibu Pendeta Septianingsih. Monggo, Mbak Septi, waktu saya berikan kepada panjenengan. Nggih, matur nuwun wekdal ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula, Mas Deni. Sugeng dalu Bapak Ibu saha sederek pasamuan GKJ Mijen Semarang. Nggih, salam kenal dari saya, Septianingsih. Saya melayani di GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Salam untuk Pasamuan GKJ Mijen Semarang, kiranya semuanya senantiasa sehat dan tetap semangat. Mari sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa saya hantarkan. Di malam hari ini ya Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas kasih setia-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Bapa, kami mengucapkan syukur kami atas perkenanan-Mu di mana kami boleh melaksanakan persekutuan doa bersama dengan Jemaat GKJ Mijen Semarang. Malam hari ini ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami, tidak hanya mendengar, tetapi kami juga dimampukan untuk menghayati dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 144. Kitab Mazmur pasal 144 ayat 1 sampai 4.
Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang demikian. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu, sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia, sehingga Engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama adalah dengan judul Sandaran Kekal. Saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, adakah yang saat ini merasa lelah? Adakah yang saat ini merasa lelah? Wonten Lelah, ingkang Mbak. saya, Bapak, Ibu? Ada saya lelah, Mbak. Oh iya. Yang lain, Bapak, Ibu, raosaken saya, boten? Sinten ingkang badhe ngendika? Monggo, sinten ingkang saya? Boten wonten? Sedaya sami napa semangat nggih? Boten wonten ingkang saya? Pripun? Pripun Bu Yuwono? Mama radi saya seperti mama. Saya nggih mati nyuwun dongaaken nggih. Oh nggih, nggih. Mangke pun dongaaken. Nggih kula serat asmanipun. Nggih. Tidak ada yang merasa lelah ya. Ya, puji Tuhan. Kalau tidak ada, hanya Mas Denny saja yang lelah. Lelah gimana Mas Denny? Lelah habis jogging tadi untuk pengurusan badan. Oh gitu. Supaya sehat Yeah. katanya, biar imunnya naik katanya kan. Oh iya. Merasa lelah fisik ya, lelah secara fisik. Bapak Ibu, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa secara manusiawi kita pernah merasa lelah, meski saat ini kita belum merasakan lelah atau sakjane nggih lelah, saya ning napa ringsem badhe ngendikan. Mboten nggih? Mboten. Ya. Lelah secara manusiawi itu memang wajar Bapak Ibu, dan itu yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mengapa kok kita bisa lelah? Ya karena kita sudah beraktivitas sekian jam sampai sore hingga sampai malam, itu membuat tubuh kita itu merasa lelah, mata kita merasa lelah, kemudian kaki, tangan, bahkan tubuh kita. Nah, oleh sebab itu terkadang kita juga perlu untuk menyandarkan tubuh kita. Nggih paling boten napa nggih leyeh-leyeh wonten ing kursi supados badan kita menika nggih istirahat sejenak, ngaso sawetawis wekdal rumiyin. Nah, ketika kita lelah, kita memang perlu beristirahat sejenak Bapak Ibu. Kaki kita perlu disandarkan pada tempat untuk mengistirahatkan kaki. Kalau bahasa saya itu pancian untuk kaki supaya kita bisa selonjor, atau kursi itu kan ada plangkrianipun ngaten nggih supados kita menika saged melangkrik ngaten nggih. Ya.
Jadi tangan kita juga perlu beristirahat, disandarkan pada kursi atau pada meja. Badan kita juga perlu layah-layah sejenak, disandarkan pada tembok atau pada kursi dan yang lainnya. Dengan demikian Bapak Ibu, kita membutuhkan sandaran. Kita membutuhkan sandaran. Lah sandaran itu apa sih? Menapa Bapak Ibu? Sandaran menika menapa? Wonten ingkang badhe ngendika? Sandaran wis lendetan. Oh, nggih, landetan. Napa meneh Bapak Ibu? Nggih, lendetan. Mic-nya mati, Mbak Septi. Bangunan. Ya, jadi sandaran itu adalah tempat ya untuk bersandar supaya kita bisa melepas lelah. Ketika tangan kita capek ya kita sandarkan dulu sejenak. Kaki kita capek, badan kita capek. Bahkan Bapak Ibu, sepeda pun ada yang kagungan sepeda, ada yang sering goes, itu kan juga perlu untuk disandarkan supaya tidak ambruk gitu nggih. Sepeda perlu disandarkan supaya tidak ambruk. Begitu pula dengan tubuh kita, fisik kita. Itu juga perlu sandaran sejenak supaya kita tidak kemudian merasa capek terus kemudian kita menjadi sakit. Perlu sandaran sejenak supaya kita bisa berdiri lagi, supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, sandaran itu juga bisa diartikan sebagai tumpuan hidup atau harapan, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa melihat hal itu. Realitanya memang kita sebagai manusia yang merasakan lelah. Tidak hanya lelah secara fisik ternyata, tetapi juga lelah secara psikis. Psikis kita juga lelah Bapak Ibu. Mengapa kok bisa lelah? Ya karena dalam hidup kita itu tidak hanya hal yang baik, hal yang mulus-mulus saja, tidak kita kemudian senang saja, tetapi ada masa di mana kita itu merasakan sedih, khawatir, kita merasakan hidup itu penuh tekanan, ada pergumulan, bahkan lingkungan kondisi di sekeliling kita itu juga yang membuat mental kita, psikis kita itu tertekan. Lelah secara psikis. Apalagi Bapak Ibu, kondisi sekarang ini nggih, kalau kita melihat di media sosial, ada banyak hal yang membuat kita itu merasa takut, merasa bingung. Yang dipercaya yang mana? Kok ada banyak sekali berita-berita? Ada berita hoax, ada berita-berita, kejadian-kejadian yang membuat imun kita itu merasa turun. Maka perlu ada upaya seperti Mas Dini tadi. Jogging nggih Mas Dini supaya imunnya itu bisa naik. Bapak Ibu juga bisa menaikkan imun dengan bermain bersama cucu, kemudian merumat tanaman, lajeng menapa malih. Hobi, ada banyak hobi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan imun. Nah, kondisi di sekeliling kita saat ini, apalagi jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Mbok bilih wonten Semarang menapa nggih rehatosaken Bapak Ibu. Setiap hari di Jogja itu saya mendengar suara sirine ya, ambulans gitu.
Bahkan di masjid itu setiap hari juga ada siaran orang meninggal. Yaitu membuat manusiawi kita, diri kita, hati kita itu merasa was-was, merasa ya bisa menurunkan imun. Nah, itu yang bisa membuat psikis kita merasa lelah. Kalau fisik kita memerlukan sandaran, sandaran itu bisa berupa tembok atau bisa berupa kursi, bisa berupa tempat tidur dan yang lainnya. Lalu kalau psikis kita itu lelah, kita bersandar kemana? Pertanyaannya, kalau psikis kita merasa lelah, kita bersandar kemana? Nah, saat ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan melalui kitab Mazmur pasal 144 tadi. Kita melihat sisi lain kehidupan Daud, Bapak Ibu. Daud itu juga merasakan lelah dalam hidupnya. Mengapa? Ya karena perjalanan kehidupan Daud itu juga diwarnai dengan berbagai macam tantangan, pergumulan, dinamika, dan lika-liku. Daud sendiri juga pernah jatuh dalam dosa, yaitu yang juga membuat dirinya, hidupnya itu merasa lelah secara psikis. Harus menghadapi banyak sekali musuh. Kemudian ada juga orang-orang yang tidak suka dengannya. Nah, oleh sebab itu, Daud juga sama dengan kita, merasakan kelelahan secara fisik dan juga psikis. Perjalanan hidupnya sebagai seorang raja tentu tidak mudah. Ada banyak hal yang harus dipikirkan. Bukan hanya memikirkan kehidupan orang banyak, tetapi juga dirinya sendiri, kehidupannya sendiri. Itu juga mengalami pergumulan, merasakan apa yang dinamakan dengan tekanan dalam kehidupannya. Dan itu juga yang bisa memicu kelelahan, baik itu secara fisik maupun psikis. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga ia dalam masa-masa ketika ia sedang bergumul, ia mengalami tekanan, ia mengalami hal yang kemudian membuatnya dilema, sedih, patah hati, dan yang lainnya. Kita melihat bahwa Daud bersandar kepada gunung batu yang kokoh. Di ayat yang pertama, terpujilah gunung batuku. Daud menggambarkan Tuhan Allah itu sebagai gunung batu yang kokoh. Maka ia berharap dan bersandar kepada gunung batu yang kokoh itu, supaya iman dan pengharapannya itu juga dikokohkan. Nah, oleh sebab itu dalam perikop saat ini, kita menghayati bagaimana Daud mengingat karya Tuhan. Tuhan yang berkarya dalam kehidupannya. Yang mengajar tangannya untuk bertempur dan jari-jarinya untuk berperang. Pemeliharaan serta kekuatan Tuhanlah yang memampukan Daud untuk bisa melewati masa-masa sulit dan juga masa-masa yang membuatnya bahagia. Oleh sebab itu, melalui permenungan saat ini, Daud mengingat karya Tuhan. Ia bersyukur atas penyertaan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupannya. Ketika Daud ditolong oleh Tuhan, kemudian ia tidak lupa akan karya Tuhan dalam kehidupannya. Yang ia lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan.
ketika merasa lelah, banyak tekanan, ia memohon kepada Tuhan. Mengapa ia bersandar kepada Tuhan? Di ayat yang kedua, Daud menyatakan bahwa Tuhan menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Kata pertama, perlindungan. Kalau dalam Alkitab bahasa Jawa, nanti Bapak Ibu bisa mirsani, perlindungan itu dituliskan sebagai pengauban. Papan pangauban. Itu bahasa Jawa. Pangauban menika dari kata dasar menopo? Bapak Ibu? Ngaup. Oh iya, leres. Bu Ratina. Nggih. Pangauban menika saking tembung aup menawi dipun jlentrehaken inggih menika eyup, ngeyup, dieyupi, diayomi. Nah, maka Daud mengungkapkan refleksinya, relasinya dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan, papan pangauban, yang mengayomi, yang menjadi tempat untuk ngeyup. Ngeyup bukan hanya di kala hujan, tetapi juga di kala panas. Di kala suka dan duka, Daud menika ngeyup kepada Tuhan, nyuwun pangayoman dumateng Gusti. Menika tempat perlindungan, papan pangauban. Lajeng, oh kok tadi bahasa Jawa ya? Lalu kubu pertahanan. Daud juga menuliskan demikian. Dalam Alkitab bahasa Jawa kembali lagi, itu disebutkan sebagai bebeteng. Dari kata dasar beteng. Beteng menika menapa to Bapak Ibu? Nggih, Bu Cahyati. Menapa? Pengaman. Oh iya. Beteng menika pengaman. Asring dipun panggihi wonten ing kraton nggih. Wonten ing kraton menika rak wonten betengipun. Ingkang ngupengi, yang mengitari. Jadi, beteng atau pager boto ingkang santosa ing sakubenging keraton. Kados ugi ingkang seperti yang disampaikan oleh Ibu Cahyati tadi. Yang senantiasa melindungi, yang senantiasa menjaga, menjadi tempat pertahanan yang sentosa. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa perlindungan Tuhan itu juga senantiasa ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang senantiasa mengitari dalam perjalanan kehidupan kita. Bungah susah, Gusti menika dados beteng kita. Suka dan duka, Tuhan itu adalah kubu pertahanan kita. Ia menjadi perisai tempat perlindungan, dados tameng, dados tempat untuk berlindung seperti yang sudah disampaikan tadi, tempat perlindungan, papan pangauban yang senantiasa mengayomi dan mengeyupi kita. Bagaimana ketika kita merasakan ini, mendengar ini? Kalau diiyupi rak menika dados bab ingkang nengsemaken, menjadi hal yang menggembirakan bagi kita kalau kita dieyupi oleh Gusti, oleh Tuhan. Bapak Ibu ingkang kinasih, nun sewu. Pangapunten Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mohon maaf. Daud merefleksikan karya dan pemeliharaan Tuhan Allah itu digambarkan
seperti tempat perlindungan dan juga kubu pertahanan, di mana Tuhan itu senantiasa mengayomi kita, menguatkan kita, memberikan kita sentoso. Sentoso ing manah, sentoso ing lampah, kuat dalam hati, kuat dalam melangkah, sehingga kita mampu melewati setiap perjalanan kehidupan kita. Ia yang menjaga, mengitari kita dengan kasih setia dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dikala suka maupun duka. Dalam perjalanan hidupnya, Daud menghayati pemeliharaan Tuhan. Ketika ia dipilih di antara saudara-saudaranya yang lain, masih mengingat kisah ketika Daud dipilih di antara saudara-saudaranya, ada yang tubuhnya gagah, Eliab yang berperawakan gagah, sedangkan Daud dia hanya seorang penggembala kambing domba, penggembala domba. Setiap hari ia hanya menggembalakan domba, berbeda dengan Eliab saudaranya yang adalah seorang prajurit begitu. Tetapi yang dipilih adalah Daud. Nah, kalau kita melihat hal ini, tentu barangkali ada hal yang membuat Daud itu merasa minder. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Ia dipilih oleh Tuhan, ia dituntun oleh Tuhan, dan ia dikuatkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja, memimpin bangsa Israel pada saat itu. Dia mengalami banyak sekali dinamika, suka dan duka. Oleh sebab itu, ia merefleksikan bagaimana kasih setia Tuhan itu seperti papan pangauban, tempat perlindungan, kubu pertahanan, dan kota benteng. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita juga bersama-sama meneladan Daud. Ia yang bersandar kepada Tuhan, yang adalah kota, benteng, dan juga gunung batu. Daud senantiasa bersandar kepada Tuhan. Ia juga menyadari bahwa keberadaannya sebagai manusia itu terbatas. Di ayat yang ketiga, kita bersama-sama nyun sewu, di ayat yang keempat, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang. Itu membawa permenungan bagi kita semua bahwa kehidupan manusia itu terbatas. Kekuatan manusia itu juga terbatas. Nah, oleh sebab itu, Tuhan yang mengasihi kita tanpa batas, itulah yang menjadi sandaran kekal bagi kita. Sandaran yang kokoh bagi kehidupan kita. Ia begitu mengasihi kita, Bapak Ibu, mengasihi kita yang terkadang juga jatuh dalam kecenderungan menuruti ego kita, atau karena situasi dan kondisi membuat kita lungkrah, membuat kita lelah, membuat kita tidak semangat, tetapi Tuhanlah yang senantiasa menyemangati kita. Nah, oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menghayati bahwa Tuhan Allah adalah sandaran kekal bagi kehidupan kita. Ia adalah Sang Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Dan kiranya dalam masa-masa sulit ini, Bapak Ibu, terlebih pergumulan kita bersama, baik itu di Jogja, di Semarang, di Klaten, dimanapun bangsa Indonesia sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Gelombang kasus positif juga meningkat, dan kita juga bersama-sama harus mentaati PPKM
yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Meskipun dalam keterbatasan, tetapi kasih setia Tuhan ada. Melalui media Zoom ini kita bisa berjumpa. Bahkan saya juga diberi kesempatan dari Jogja menyapa Bapak Ibu yang ada di Semarang. Nah, kiranya pergumulan dan tantangan ini tidak membuat kita lumrah ataupun patah semangat. Dan kiranya kita juga dimampukan tidak hanya fokus pada masalah, baik masalah pribadi ataupun masalah kita bersama, melainkan mari kita menghayati bahwa ada pemeliharaan Tuhan di kala suka dan duka. Nah, oleh sebab itu, bersandarlah kepada Tuhan. Ketika kita merasa lelah secara fisik, tubuh kita lelah, istirahat. Kalau kita merasa lelah secara hati, psikis, kemudian kita bingung harus seperti apa, kita merasa takut dan khawatir, berdoalah Bapak Ibu. Karena Tuhan senantiasa ada untuk kita semua. Tuhan adalah sandaran kekal, gunung batu yang kokoh. Ia yang mengokohkan iman dan pengharapan kita semua. Mari saya mengajak Bapak Ibu Pasamuan GKJ Mijen, kita nunggil kalih Gusti bersandar kepada Tuhan. Bilih amung kumandel iku menapa? Nggih. Kakung Bambang nggih. Amung kumandel iku uwiting karosanku. Penting karosanku. Nggih, leres Bu Ratina. Amung kumandel iku. Amung kumandel. Nggih, amung kumandel iku uwiting karosanku dan lain sebagainya. Nanti bisa dipersani nggih wonten ing KPJ wonten. Nah, menika saged dipun kidungaken dados kegiatan tumraping kita sedaya. Kekuatan untuk kita semua untuk menjalani hari-hari sulit, hari-hari bahagia, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Mbok bilih mekaten ingkang saged saya bagikan permenungan Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, kiranya menjadi kekuatan untuk Bapak Ibu Pasamuan Jemaat GKJ Mijen Semarang. Kula nyuwun pangapunten menawi kathah tembung ingkang boten ngenani penggalih, banyak kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Begitu. Mbok pilih ada ini langsung doa syafaat atau gimana, Mas Denny? Kita akan nyanyi dulu, Mbak Septi. Oh iya, yeah. Monggo. Ya. Dokter saya kendurakan datang Mas Denny. Matur nuwun Mbak Septi atas firman-Nya. Mengutip sedikit firman yang Mbak Septi sudah kabarkan untuk kita. Memang psikis kita pasti lelah, nggak mungkin nggak lelah. Hati kita lelah, psikis kita lelah, apalagi menghadapi keadaan seperti ini. Tapi pada saat ini melalui Mbak Septi, kita diingatkan bahwa kita senantiasa memerlukan sandaran. Memerlukan sandaran kepada Tuhan, dan hanya kepada Tuhan yang sandaran itu begitu kuat, gitu ya, begitu kuat, begitu kokoh, dan sandaran itu tidak akan pernah roboh, begitu. Nah, sandaran itu bukan hanya untuk bersandar, tetapi juga tempat untuk ngiyup, tempat untuk berlindung di dalam keadaan apapun yang sedang kita alami. Entah bahagia, entah senang, entah sedih, entah tidak menyenangkan. Nah, dalam perjalanan hidup itu akan terus kita hadapi. Dari itu, kita diingatkan pada saat ini untuk senantiasa terus bersandar dan tidak menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Tidak berputus asa. Kita juga diajak mengingat karya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa.
Amin nggih, Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema kali ini, kita diajak tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa. Dari itu mari kita menaikkan satu pujian sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, yaitu dari lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan, engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluarga. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini ingatlah, engkau punya Allah yang besar. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
mukjizat Tuhan ada dan percaya. Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ada yang ingin didoakan? Mbak Septi, kula nyuwun tolong untuk doa syafaat dan penutup nggih. Oh iya, nggih. Monggo Bapak Ibu yang ingin didoakan. Tadi Bu Yuwono ngersakaken nyuwun. Bu Elizabeth. Oh iya. Yanti. Ibu Elizabeth nggih. Ya. Bu Elizabeth. Menapa menika? Gerah? Anu, napa untune kula kalih nggih untuk Oh. untune kula kalih kupinge kula niku lho, Mbak. Tekut-tekut mawon kok bingung rasane. Terus Oh. barang kok dereng anu menggo. Oh. Rasane Nggih, mangke apa pun. kok pesan kurang. Ya, nggih. Nggih, mangke pun dongaaken Bu. Nggih, monggo Bapak Ibu. Terus ini Nggih. minta tolong didoakan untuk anak-anak yang sudah mulai untuk kegiatan sekolah walaupun masih lewat online gitu. Oh iya. Nggih. Untuk Pak Wahyudi yang sampai saat ini masih demam terus, minta tolong didoakan. Oh iya. Nggih. Bapak Wahyudi nggih? Bapak Wahyudi, Pak. Oh, Wahyudi. Nggih. Dan beberapa keluarga yang sedang isoman, Mbak, iya. Bapak nyuwun tolong didoakan. Nggih. Ada keluarga dari Mas Bangkit. Mas Bangkit. Nggih. Keluarga dari Mas Aris. Nggih, Mas Ares. Keluarga dari Ibu Sri Untung. Ibu Sri Untung. Ya, dan keluarga Pak Yusmanto. Sinten? Pak Yusmanto, keluarga dari Pak Iya. Yusmanto, Pak. Nggih. Keluarga dari Pak Ari. Nggih. Pak Kuncarno. Ya, nggih, Pak Kuncarno. Oh iya. Pak Kuncarno, ya. Keluarga Pak Pak Didit. Nah, keluarga Pak Didit. Oh Dan iya. Ya, dan keluarga Pak Stephen, Mbak Septi. Iya. Untuk gereja. Nggih. Ibu Agus, Oh ya. Oh, Iya. Ibu Endang, Endang Agus Endang Purwati, Agus Purwati. Ibu pendeta konsulen di GKJ Mijen. Oh, Ibu Pendeta. Nggih. Ibu Pendeta Agus. Bu Endang. Bu Endang. Oh iya. Endang Agus. Menika ugi isoman menapa? Terus pundi? Ya, isoman. Oh, Sekarang iya. isoman. Nggih. Nggih. Itu saja nggih, Bapak Ibu nggih. Sampun ada yang ingin didoakan pasangan hidup. Mas Denny kuwi. Nggih, sampun Bapak. Oh, Mas Denny. Tidak ada. Oke, sampun. Monggo, Mbak Septi. Ya. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa. Saya hantarkan. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas sapaan firman-Mu pada persekutuan doa malam hari ini, yang boleh mengingatkan kami akan kasih setia-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami.
perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami menghadapi dinamika dan lika-liku hidup. Dengan kasih setiamu dan pertolonganmu lah kami dikuatkan untuk menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, mampukan kami agar kami senantiasa bersandar kepadamu. Karena Engkau adalah sandaran kekal dalam kehidupan kami, yang senantiasa mengayomi kami, menuntun kami, menguatkan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan hidup kami masing-masing dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya, menguatkan kami, memantapkan langkah kami. Kami berserah padamu ya Bapa. Pada kesempatan malam hari ini, kami juga hendak menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus ya Bapa, kami mendoakan untuk jemaat-Mu GKJ Mijen, warga GKJ Mijen Semarang, yang saat ini sedang sakit. Kami memohon pertolongan-Mu untuk Bu Elizabeth yang saat ini merasakan sakit gigi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini, secara khusus Ibu Elizabeth. Juga untuk Pak Wahyudi yang saat ini sedang demam. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menguatkan dan memberikan kesembuhan untuk Pak Wahyudi, juga untuk Bu Elizabeth. Kami juga secara khusus mendoakan warga jemaat GKJ Mijen yang sedang menjalani isolasi mandiri, untuk keluarga Mas Bangkit, keluarga Mas Aris, keluarga Ibu Sri Untung, Bapak Yusmanto, Bapak Ari, Bapak Kuncarno, Bapak Didit, Bapak Stephen, juga Ibu Endang, beserta dengan jemaat-Mu yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya memberikan semangat agar saudara kami ini dikuatkan dalam menjalani masa isolasi mandiri, sehingga pada waktunya kelak saudara-saudara kami ini pulih, sehat kembali seperti sedia kala. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan juga senantiasa menguatkan melalui obat-obatan yang diminum, melalui perhatian dan kasih sayang dari saudara-saudara yang terus menemani, terus mendukung dan menjaga. Kiranya Engkau berkarya. Saat ini Tuhan, kami juga mendoakan untuk seluruh warga jemaat GKJ Mijen Semarang. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, jauhkan dari virus ataupun penyakit yang lainnya, agar saudara-saudara kami, jemaat GKJ Mijen, beroleh kekuatan, semangat, sehat untuk menjalani aktivitas pekerjaan dan pelayanan. Bapa, kami juga mendukung dalam doa untuk jemaat-Mu yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan mengokohkan iman dan pengharapannya agar senantiasa bersandar kepada Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini juga bersiap diri memulai untuk tahun ajaran baru, meskipun dalam pembelajaran secara online, kiranya Tuhan terus memberikan berkat hikmat untuk anak-anak kami dalam melalui proses pembelajaran ini. Tuhan juga memberkati orang tua yang mendampingi dari rumah. Kami juga menyerahkan untuk pemuda, remaja, keluarga muda, dewasa, dan seluruh warga jemaat GKJ Mijen dalam segala pergumulannya, yang mencari pasangan hidup, yang merindukan momongan, yang merindukan pekerjaan, yang bergumul dengan pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, dalam relasi,
kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk majelis pengurus komisi tim Mas Denny selaku vikaris. Tuhan juga memberkati koster tenaga gereja semua dalam berkat perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami selanjutnya. Hidup pemberian Tuhan kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Kami juga akan mengakhiri pertemuan kami, persekutuan doa dalam Zoom ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, agar kami semakin dikuatkan dalam kehidupan kami, secara khusus kami yang masih bergumul dan menghadapi keprihatinan karena pandemi COVID-19. Kami menyerahkan Tuhan, hidup kami selanjutnya, aktivitas kami, pergumulan kami, dan doa-doa kami yang sekiranya belum kami sampaikan, tetapi kami meyakini bahwa Engkau melihat, Engkau memberikan, Engkau mencukupkan, dan Engkau mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa, syukur kami, dan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Makaten Bapak Ibu yang bisa saya layani untuk pasamuan GKJ Mijen. Matur nuwun Mas Denny wekdal saya kongkak. Terima kasih atas doa syafaatnya Mbak Septi. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba kita di penghujung persekutuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, bersama kita akan menaikkan pujian kembali dari PKJ nomor 241. Seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa Tuhan merupakan sandaran bagi kita. Walaupun di hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan maka dari itu Tuhan menjadi sandaran yang kuat bagi kita. PKJ 241, tak ku tahu hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian persekutuan keluarga pada malam hari ini yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Septianingsih dari GKJ Jatimulya. Sekali lagi saya mewakili majelis dan jemaat GKJ Mijen Semarang mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Ibu Pendeta Septianingsih. Terima kasih Mbak Septi atas pelayanannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati peladosan panjenengan di GKJ Jatimulya.